Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan melaksanakan proyek sosial sebagai bentuk implementasi dari hasil riset yang telah kami lakukan. Tema proyek sosial kami adalah penguatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara melalui edukasi kesetaraan gender dalam akses pendidikan. Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, berdasarkan hasil penelitian kami, kesetaraan gender dalam akses pendidikan di Indonesia masih belum terwujud sepenuhnya. Hal ini dipengaruhi oleh sistem budaya patriarki, keterbatasan ekonomi, dan pendidikan dan pernikahan dini yang menghambat pendidikan perempuan. Akibatnya, perempuan memiliki peluang yang lebih kecil untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan. Kondisi ini bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, yakni menjunjung keadilan dan persamaan hak bagi seluruh warga negara. Pada penelitian sebelumnya, kelompok kami menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap 5 mahasiswa Telkom University Surabaya dengan latar yang berbeda-beda. Selain wawancara, kami melakukan dokumentasi berupa pencatatan hasil wawancara dan pengambilan foto sebagai bukti pelaksanaan penelitian. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebagian besar responden menyatakan bahwa akses pendidikan sudah mengalami perkembangan, namun belum sepenuhnya setara, terutama di daerah yang masih dipengaruhi budaya patriarki dan keterbatasan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesetaraan gender. Nah, kali ini dalam kegiatan implementasi ini, kami berperan sebagai pihak yang memberikan sosialisasi kepada teman-teman kampus mengenai penting kesetaraan gender dalam akses pendidikan. Kami memulai sosialisasi dengan menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender. Selanjutnya, kami menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat kesetaraan akses pendidikan, serta seperti budaya patriarki, keterbatasan ekonomi, dan pernikahan dini. Kami menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat membuat perempuan memiliki peluang yang lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Dalam sosialisasi ini, kami juga menekankan bahwa kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran laki-laki dan perempuan, melainkan memberikan hak dan kesempatan yang sama khususnya dalam bidang pendidikan. Setelah menyampaikan materi ini, kami mengajak peserta semuanya untuk berdiskusi secara singkat. Kami memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat, mungkin jika ada pengalaman maupun pandangan mereka mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan. Melalui sosialisasi ini, kami berharap peserta dapat lebih memahami pentingnya pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh warga negara, serta ikut mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kami melakukan sosialisasi, kami memperoleh respon yang positif dari para peserta.
peserta menjadi lebih memahami bahwa kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran laki-laki dan perempuan, tetapi memberikan kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Faktor budaya patriarki, keterbatasan ekonomi, serta pernikahan dini masih menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan memberikan kesempatan pendidikan yang setara kepada seluruh anak tanpa memandang gender. Kelompok kami telah melaksanakan proyek sosial ini dengan metode wawancara terstruktur terhadap sejumlah koresponden yang dari berbagai latar belakang, terutama generasi muda dan orang tua, guna menggali persepsi mereka mengenai kesetaraan gender dalam akses pendidikan tinggi. Melalui serangkaian sesi wawancara yang berlangsung secara mendalam dan terarah, kami tidak sekedar mengumpulkan data, tetapi juga menyaksikan secara langsung bagaimana konstruksi sosial masih mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hak pendidikan bagi perempuan. Sebagian besar koresponden mengakui bahwa masih terdapat anggapan yang mengakar bahwa perempuan cukup menempuh pendidikan menengah, sedangkan laki-laki didorong untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Namun di sisi lain, kami juga menemukan narasi-narasi perlawanan dari koresponden perempuan yang justru gigih memperjuangkan hak mereka untuk belajar. Dari seluruh rangkaian proyek sosial yang sudah kami jalankan, satu hal penting yang saya sadari adalah betapa besarnya dampak edukasi langsung seperti ini di lingkungan sekitar kita. Saat berdiskusi dengan teman-teman, saya melihat langsung bahwa kesadaran akan kesetaraan gender dalam pendidikan itu bukan lagi sekedar teori atau teks dalam UUD 1945. Ini adalah aksi nyata yang harus kita suarakan bersama. Saya sangat berharap lewat sosialisasi dan pembagian poster yang telah kelompok kami lakukan, kesadaran ini tidak berhenti di sini saja. Semoga kegiatan sederhana ini bisa terus meningkatkan kepedulian kita semua bahwa pendidikan adalah hak mutlak bagi setiap orang tanpa memandang gender dan tanpa diskriminasi apapun. Melalui proyek ini, saya pribadi sangat bersyukur bisa ikut berkontribusi langsung dalam menyebarkan nilai-nilai keadilan ini kepada semua. Baik, melalui proyek sosialisasi ini saya menyadari bahwa sebagai mahasiswa itu tidak hanya memiliki tugas untuk belajar di kelas, tetapi juga memiliki peran untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai isu-isu sosial, salah satunya tentang kesetaraan gender dalam akses pendidikan. Kegiatan ini memberikan saya pengalaman bahwa masih penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya. Saya juga belajar bahwa kesetaraan gender bukan berarti menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang tanpa adanya diskriminasi dalam bidang pendidikan. Hal ini berarti tidak boleh ada anak-anak yang dibatasi untuk melanjutkan sekolah hanya karena faktor gender. Setiap anak memiliki cita-cita dan kemampuan yang perlu didukung agar dapat meraih masa depan yang lebih baik. Selain itu, kegiatan ini membuat saya lebih memahami bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Ketika anak diberi kesempatan untuk belajar dan melanjutkan pendidikan, mereka dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang lebih baik untuk menghadapi masa depan. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar tidak ada anak-anak yang merasa dibatasi dalam mengejar pendidikan. Melalui kegiatan ini, sosialisasi ini, saya juga merasa bahwa perubahan dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti memberikan pemahaman, mengajak berdiskusi, dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Walaupun kegiatan ini sederhana, saya berharap pesan yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang gender. Melalui kegiatan ini, saya berharap nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai keadilan, kemanusiaan, dan persamaan hak dapat lebih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga
Masyarakat semakin memahami bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan karena diskriminasi gender. Saya berharap proyek sosialisasi ini dapat menjadi langkah kecil yang memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya pendidikan yang setara bagi semua anak. Demikian kegiatan proyek sosial pendidikan kewarganegaraan yang telah kami laksanakan sebagai bentuk implementasi dari hasil penelitian mengenai ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi. Mari bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih adil dengan mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.